Di kampus UIN Jakarta itu ada Kulliyatun Nafs, Fakultas Psikologi. Psikologi itu sebetulnya adalah ilmu tentang diri. Meskipun ada makna yang lain, nafs itu atau nafsu itu selain diri, maknanya adalah jiwa. Psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu ilmu tentang jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu diri. Diri siapa? Diri kita.
diri kita itu ada berapa? Dalam tasawuf, diri kita itu ada 3. I'lam anna hadhihi nash'atal insaniyah bikamaliha ruhan wa nafsan wa jisman. Kata Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi dalam kitab Fususul Hikam, ketahuilah bahwa perkembangan manusia itu secara sempurna terdiri dari 3 hal, 3 diri. Dirinya ruhan, ruh, wa nafsan, nafsu, wa jisman, jisim. Saya tiga diri kita, jisim atau jasad atau tubuh atau raga, ini adalah diri yang luar. Nafsan, nafsu, nafsu atau jiwa, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut soul, tapi kadang juga diterjemahkan dengan mind. Mind itu pikiran. Jadi nafsu itu diterjemahkan dengan jiwa, diterjemahkan dengan soul, diterjemahkan dengan mind. Nafsu ini adalah diri kita juga, diri yang kedua, diri yang dalam. Sedangkan yang ketiga, rohan, itu adalah diri kita yang paling dalam. Ruh itu diterjemahkan dengan kalau dalam bahasa tasawuf, ruh itu sebetulnya cahaya. Ruh itulah, cahaya itulah, atau cahaya dari Allah itulah yang menjadi hakikat diri kita. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah, biasanya orang itu belum belajar tasawuf. Bukan artinya salah, tidak. Tapi kalimat itu menunjukkan bahwa dia belum kenal pada dirinya. Badan ini itu hanyalah diri, tempat ruh menetap sementara. Badan ini adalah
ini adalah sarangnya ruh. Aslinya ruh itu tidak ada bentuknya. Ini ruangan ini ada cahaya. Ada bentuknya nggak cahaya itu? Nggak ada. Aslinya ruh itu aslinya tidak ada bentuknya. Tetapi ketika ruh ditiupkan ke dalam badan, maka ruh itu seperti air, seperti air ini ada bentuknya tidak? Tidak. Tapi kalau dia masuk ke dalam gelas, ada bentuknya kan? Ada, bentuknya seperti gelas. Kalau air masuk ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Kalau air di sungai, bentuknya seperti sungai. Jadi sebetulnya air itu tidak punya bentuk. Ruh itu pun tidak punya bentuk. Tapi karena dia ditiupkan ke dalam jasad, ke dalam badan, maka ruh itu